ini antara lain sebagai ucapan terima kasih kelompok kami atas amanah bantuan ini yang telah diberikan dari Dinas dan BPPAD Jepara pada tahun 2019 ini, serta bimbingan teknis yang telah diberikan selama ini. Yang kedua, temu lapang ini merupakan sarana kami dan beberapa kelompok pembagian yang lain untuk bisa saling bersilaturahmi dan bertukar pengalaman. Insya Allah dengan kita sering bersilaturahmi dan sharing pengalaman akan bisa meningkatkan rezeki kita. Amin. Kan sekilas saya sampaikan laporan perkembangan bantuan ini tahun 2019 khusus untuk Pemdakan Paso Parijawa serta dampak pendampingan teknis. Bantuan penyertaan tanani dari BPPAD Jepara, pengiriman kemarin dilakukan 3 tahap karena ada kewajiban bagi kami untuk mengeringkan lahan serta pemberian saponin. Pengiriman dilakukan mulai bulan Juni sampai September dengan jumlah total 3 tahap itu sebesar 918.000 ekor. Diperoleh total sementara panen per 28 Oktober ini yang masuk sebesar 750 kilo dengan size rata-rata 80 sampai 100 ekor, umur budidaya kurang lebih di 2 bulan, dan nilai jual total kurang lebih mencapai 37 juta untuk seluruh kelompok, dan masih tersisa di 3 anggota yang masih bertahan sampai hari ini. Itu banyak hal yang kami peroleh dari pendampingan teknis dari BKP maupun BPAP selama setahun ini, kurang lebih setahun ini, terutama perubahan mindset, pola pikir kelompok yang sudah mulai tercatat dan terukur. Kemudian alhamdulillah ada peningkatan umur budidaya dari keseluruhan anggota yang dulu kita sulit mencapai panen di umur 2 bulan. Kalau saat ini alhamdulillah adalah beberapa yang sudah bisa mencapai umur 2 bulan di saat salinitas tertinggi seperti ini, Bapak. Kemudian dari pendampingan teknis selama ini, secara administrasi kami mengenal dan kelompok telah diaudit sertifikasi JPIP. Alhamdulillah kami sudah menjalani itu. Kita tinggal menunggu pemberitahuan pengumuman dari pusat. Kemarin dari provinsi sudah menginfokan hal itu. Dari pendampingan teknis juga kami sudah sedikit banyak bisa mengenal atau mengenal benih-benih yang baik, sehingga dari pendampingan teknis ini pula akhirnya banyak juga kelompok itu yang mempercayakan mengambil benih ke BPAP karena memang kelompok merasa yakin benihnya lebih baik, seperti itu. Hidup ini selalu memberi pilihan, gagal atau sukses, diam atau bekerja, menyerah atau berjuang, berubah atau tetap, maju atau mundur. Mari kita terus berharap yang terbaik sembari memberikan kerja yang terbaik. Kerja keras kita mungkin dilakukan oleh manusia, tapi tidak oleh Tuhan. Insya Allah Tuhan memberikan cara untuk mengangkat derajat kita. Terima kasih Mbak kepada Ibu Ade atas apa yang telah diberikan kepada kami semua, sehingga wajah-wajah pembudidaya itu sudah mulai merah, Pak. Ada rasa bahagia karena di beberapa kelompok dari tahun ke tahun
mereka sudah merasakan cara berbudidaya yang baik. Artinya SOP yang sudah diberikan kepada kami, kepada teman-teman kami oleh pendamping dari WWAT, seperti ini lebih mencintai lingkungan. Usia umur 3 tahun Pedekar Santan investasi oksigen 1 tabung yang kecil. Saya ucapkan terima kasih pada WWAT dan Dinas Perikanan dan Kelautan dan terutama pada kelompok sobat kecil. Menjalankan SOP ataupun cara-cara budidaya udang yang baik atau ikan yang baik, sehingga bapak-bapak yang membeli kepada para peneliti juga mendapatkan keuntungan karena udangnya sehat, udangnya bagus. Tentunya ya itu yang diharapkan, bapak bisa panen gitu. Nah ini kan harus sama-sama Pak. Artinya dengan kelompok-kelompok seperti ini, ada Bu Lulu ketuanya, nanti yang di kelompok Sumber Makmur atau Minabari dan Mekarjaya itu kan semua ada kelompoknya, sehingga kalau dalam bentuk kelompok, benur pun juga secara kelompok itu akan lebih kuat bapak-bapak. Kemudian rekan-rekan saya juga mulai membuat kincir di tempatnya Bu Lulu ini. Itu kan kincir dulunya kincir 3 pas. Kalau 3 pas itu kan paling enggak listrik tegangan tinggi Pak, dan harus 3 kV ya. Nah ini kan listrik rumah tangga aja bisa. Nah itulah memang teman-teman saya ajak untuk bagaimana sih supaya para pembudidaya kecil khususnya itu tetap bisa berjalan dan bisa menggunakan listrik yang rumah tangga pun bisa gitu. Ini ada juga yang lagi membuat juga di depan itu yang hanya 350 watt misalnya. Itu kan seperti lampu biasa aja. Istilahnya itu bisa berguna untuk supaya Bapak Ibu juga menjaga mangrove yang ada di depan kita ini. Pohon bako ini juga sebagai antibiotik alami, juga sebagai keseimbangan lingkungan. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kenapa menciptakan pohon bako itu? Tentunya satu untuk abrasi supaya tidak cepat tergerus tanah kita. Kemudian yang kedua juga dia berfungsi sebagai tempat berkembang biaknya ikan, kepiting dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, tentunya bapak-bapak ingat, ketika dulu kita ngelempar udang aja, ketika bako masih banyak di tambak-tambak kita, nggak ada penyakit kan Pak. Kita panen 3 bulan pasti panen, 2 bulan aja bisa panen, karena bakonya masih banyak. Bako ini diciptakan oleh Allah sebagai keseimbangan lingkungan.